dipersembahkan oleh Berkat Resikvi manjakan tiap hari, manjakan suami setiap hari. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda siap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Selama 1,5 jam kita akan bersama-sama membahas mengenai the making of jodoh. Menarik sekali topiknya. Kalau berbicara mengenai jodoh berarti kita juga banyak berbicara mengenai cinta. Apa hubungannya? Bagaimana sebab akibatnya? Langsung saja kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Kita bertemu lagi dalam program sederhana kita, tapi yang mudah-mudahan dampaknya tidak sederhana bagi keindahan kehidupan kita. The making of jodoh. Ya. Karena jodoh ini sulit sekali di bahasa Inggris kan? Gitu? Karena ada satu kata lagi yang dekat sekali dengan jodoh yang sulit di bahasa Inggris kan, yaitu jomblo. What is jomblo? Gitu nah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita bicarakan apa saja yang perlu kita indahkan supaya kita masuk dalam formula yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Lalu tidak bertanya-tanya lagi mengenai apakah dia pantas atau tidak untuk kita, tetapi lebih berfokus kepada apakah aku pantas bagi sebaik-baiknya belahan jiwa. Gitu. Karena judul program malam hari ini begitu menarik, The Making of Jodoh, maka pertanyaan saya mulai dari judul tersebut, Pak Mario. The Making of Jodoh, membuat jodoh. Ya. Padahal banyak sekali orang, terutama yang masih jomblo tadi, selalu berpikiran untuk menunggu jodoh. Kenapa judulnya The Making of Jodoh, Pak Mario? Bukan The Waiting of Jodoh. Terima kasih Mas Hilbram, pertanyaan yang cerdas sekali. Kenapa tidak menunggu? Kenapa kok membuat? Oke. Pernah dengar orang mengatakan gini, jodoh tidak akan kemana-mana. Ya, orang ini biasanya orang yang happy atau terlukai oleh jodoh yang batal. Biasanya yang terlukai ya, yang mengatakan jodoh tak akan kemana-mana. Dia di sana, aku di sini, nggak ketemu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu bagaimana kalau kita membuat keputusan untuk menjadikan diri kita beredar tidak untuk menemukan, tetapi untuk ditemukan. Tuh. Karena untuk menemukan itu ada banyak sekali orang. Nih. Namanya macam-macam dan bisa ganti-ganti tergantung dari Facebook profilnya. Nah ini kan susah sekali. Ini loh yang namanya menemukan. Kalau ditemukan itu satu orang berpendar dengan kualitas yang baik. Ini lebih mungkin diperebutkan. Nah, the making of jodoh berarti the making of yourself. Bukan membuat orang itu, membuat Anda. The making of jodoh, dibalik ya paradigmanya, bukan membuat orang lain. Bukankah formulanya, maaf ini belum dibuka. Tetapi kan selama ini kita meminta orang menjadi sebaik yang kita harapkan. Ya. Bagaimana kalau dalam program ini kita ubah yuk paradigmanya. It is making me your best lover. Menjadikan diriku pilihan terbaik bagimu. Jadi tidak sibuk mencari. Tetapi apa? Temukanlah aku di sini. Jodohmu nggak kemana-mana. Ini, itu. Nah, jadi kalau gitu dibutuhkan apa? Rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu bukan karena Anda mampu, karena Anda berniat baik. Aku percaya sekali karena niatku baik, yaitu membahagiakan wanita yang nanti dipilihkan oleh Tuhan untukku. Itu sebabnya I'm not waiting for my soulmate,
I'm making myself the best soulmate for whoever God is sending me. Itu. Super Pak Mario. Yang pertama langsung saya percaya Anda punya banyak sekali pertanyaan kalau berbicara mengenai jodoh, kalau berbicara mengenai cinta. Dan mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada. Silakan, yang pertama kali bertanya. Ya Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Yesi dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang berkualitas sehingga jodoh-jodoh yang berkualitas juga yang akan menemukan kita. Terima kasih. Jodoh-jodoh yang berkualitas. Berkualitas. Ada berapa yang Ibu mau? Oh, satu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaan saya sepertinya bercanda ya, tapi itu mengandung nilai yang tinggi. Karena bukan dari saya, itu dari ketetapan Tuhan. Jodoh itu banyak dan bertingkat-tingkat. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Setuju? Berarti wanita kelas lebih tinggi suaminya. Kelas lebih tinggi suaminya. Kelas lebih tinggi suaminya. Nah sekarang, di mana Anda tumbuh? Di mana Anda tumbuh dan di mana Anda berhenti tumbuh? Beritahu saya, Anda mau puas jadi orang di situ? Malas sekolah? Tidak mau menganggunkan diri, merasa kalau keren bukan saya sembarangan, bahasa saya tidak baik. Ayo. Nah kalau jodoh itu banyak dan bertingkat-tingkat, apa keputusan Anda? Apa? Keputusan Anda apa? Berarti saya harus meningkatkan diri. Jadi bukan menuntut orang di kelas bawah, dimarahi karena dia tidak bisa kelas tinggi. Hei, kita ketemu kelas bawah karena kelas kita apa? Bawah. So, kalau begitu, yuk anggunkan diri agar ketetapan itu betul-betul berlaku. Bahwa kalau aku baik, jodohku baik, dan apabila aku meningkatkan kelas, baik. Nah, kalau wanita itu bisa membesarkan seorang raja, mungkin nggak dia dijodohkan dengan seorang pemalas, penunda, yang sombong? Yang ilmunya hanya mencari gratisan. Coba bisa dibayangkan itu. Berarti jodoh Ibu berapa sebetulnya? Satu. Banyak. Tidak boleh diambil semua. Tapi ambil yang sesuai dengan impian Anda. Jadi kalau Anda mengimpikan jodoh yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Muliakan diri. Kalau Anda wanita, lebih memilih laki-laki yang tampan atau yang mapan? Siapa yang pilih tampan? Mesti ABG. Hanya ABG yang memilih pria tampan. Wanita setelah mengerti tingginya biaya hidup, memilih yang mapan. Okay? Itu smart, itu bukan untuk dirinya tapi untuk anak-anaknya juga. Nah kalau begitu, kalau Anda memimpikan laki-laki yang mapan, apa yang Anda lakukan kepada diri sendiri, wanita? Menarik bagi laki-laki mapan. Iya, tidak mungkin Anda dipersunting, didekati, dikejar-kejar oleh pria mapan kalau Anda kelihatan hanya menginginkan hartanya. Laki-laki yang cerdas menjauhi wanita yang hanya inginkan hartanya. Jadi inginkan dia, jangan beritahu kita inginkan juga hartanya. Itu. Jangan sampai ketahuan ya, Pak. Rahasia. Tapi Anda harus kasih tahu semuanya, termasuk pacar Anda yang mungkin sekarang belum menyaksikan program ini, segera saksikan Mario Teguh Golden Ways malam hari ini karena berbicara mengenai The Making of Jodoh. Kami akan segera kembali sebentar lagi, jangan kemana-mana, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Aku ada di sini dan kapanpun aku menunggu. Sampai kapan? Terus dia bilang, apa sih? Gitu kan? Itu kalau Anda sudah lakukan itu ke 48 adinda. Masa satu nggak ada yang berespon? Dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari.
Baik, terima kasih Anda menyaksikan MTGW. Spesial malam hari ini menarik sekali membicarakan mengenai the making of jodoh. Bicara mengenai mendapatkan jodoh, Pak Mario, kita berbicara mengenai kualitas diri. Nah, tentunya banyak di antara kita yang ingin menjadi pribadi yang berkualitas agar menarik orang-orang di luar sana agar bisa menjadi jodoh kita. Bagaimana cara yang terbaik, Pak? Super Mas Hilbram. Apa yang harus dilakukan oleh laki-laki yang tidak begitu tampan, karirnya belum jadi, oke? Latar belakang tidak ada yang mendukung, tetangga pun tidak kenal. Nah, sekarang apa yang membuatnya bisa dipertimbangkan sebagai calon belahan jiwa? Ini caranya. Ini membutuhkan adik-adik yang laki-laki untuk berubah dari pribadi yang lama menjadi yang baru. Logikanya, banyak wanita sedang menunggu belahan jiwa. Setuju? Good. Dan wanita paling kesal dengan laki-laki yang hanya berjanji tapi tidak melamar. Setuju toh? Janjinya setelah lebaran. Ini sudah mau lebaran monyet, dia belum menikah, belum melamar. Oke, berarti ini adik-adik saya yang laki-laki. Kalau Anda melihat wanita yang kemungkinan besar baik bagi Anda, katakan dengan terbuka, Adinda. Gitu. Mau kenal 1 hari, 1 jam, atau sudah 1 bulan, tapi kalau Anda lakukan ini akan berdampak baginya. Katakan begini, Adinda, aku tahu terlalu awal aku tanya kepadamu ini, tetapi apabila engkau membutuhkan laki-laki untuk menjadi pendampingmu yang setia, yang mencintaimu, aku ada di sini dan kapanpun aku menunggu. Sampai kapanpun. Terus dia bilang, apa sih, gitu kan. Jaga keanggunan Anda, lalu Anda kan ini. Memang yang saya tanyakan ini bisa datang sebagai kejutan bagi Adinda, tetapi mohon pertimbangkan. Oke, pindah. Satu lagi. Belum selesai. Satu lagi. Adinda kedua. Sebentar. Oke, nah. Aku tahu yang kukatakan ini akan mengagetkanmu karena datang dari sudut-sudut yang tak kau duga. Tapi ketahuilah apabila engkau membutuhkan seorang laki-laki yang setia dan menjadi pendampingmu sampai tua dalam kesehatan dan kesejahteraan, please pertimbangkan saya sebagai calon suamimu. Pada detik pertama Anda setuju, saya langsung melamar. Terus dia bilang, katakan dia ambil botol minuman dilempar. Anda jaga cool, Anda mengelak sedikit. Oke. Nah, Anda permisi dengan santun, lalu pergi. Adinda ketiga. Hayo, akan ketemu nggak suatu ketika dengan wanita yang sudah kesal digantung? Ayo. Akan ada wanita yang melihat ini laki-laki. Karena wanita mengharapkan laki-laki bertanggung jawab atas cintanya. Wanita itu bilang, tapi aku tidak mencintaimu. Cinta bisa kita tumbuhkan. Ya toh? Lalu, itu kalau Anda sudah lakukan itu ke 48 Adinda. Masa satu nggak ada yang berespon? Kok susah-susah amat sih? Langsung saja, oke? Nah, nanti ada persatuan Adinda. Sudah mengerti maksud saya? Bahwa Anda harus berani datang, Anda akan kaget dengan berapa banyak perhatian yang Anda terima setelah Anda berani seperti itu. Nah, yang pertama yang belagu ini, yang ketiga yang lempar minuman itu, akan menyesal. Karena yang ke-28 setuju. Istiqomah. Oke? Itu. Baik, langsung saja saya kasih kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio bertanya. Iya, silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam Selamat malam. super. Ya, saya Yuniarti dari Cibinong, Bogor.
Yang saya ingin tanyakan seperti ini Pak Mario, kita sering mendengar bahwa dalam perjalanan jodoh itu kadang kita menemukan yang salah dulu baru menemukan yang baik. Ada yang sudah 4 tahun pacaran, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya, maka berakhir pada perpisahan. Ujungnya mereka akan merasa takut untuk memulainya lagi Pak. Maka langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari rasa ketakutan tersebut? Terima kasih. Super sekali. Setelah terjadi, baru boleh kita mengatakan, memang terkadang Tuhan menemukan kita dengan orang yang salah sebelum menemukan kita dengan orang yang tepat. Tapi setelah terjadi perpisahan, banyak orang tidak cukup kuat mempertahankan cintanya. Karena kalau dia penting bagi Anda pasti sulit. Kalau dia bernilai dan penting bagi kehidupan Anda di masa depan pasti sulit. Karena wanita yang paling pantas dimiliki, paling tidak bisa dimiliki. Wanita yang paling pantas dimiliki apa? Kualitas-kualitasnya. Coba beritahu saya. Wanita yang paling pantas dimiliki. Satu apa? Cantik. Kedua, kaya. Saya bisa melihat penderitaan itu, Pak. Oke. So, nanti dulu sebelum kaya. Cantik, sehat, cerdas, anggun. Apalagi? Kaya, ya akhirnya saya setuju, kaya, ceria, sabar, orang tuanya, ayahnya kaya raya, sudah tua, sakit-sakitan, dan dia anak satu-satunya. Ini siapa bilang wanita yang matre? Ini laki-laki semua tadi yang matre. So, kalau gitu wanita yang paling pantas dimiliki, paling tidak bisa dimiliki karena mereka tegas. Sangat menghormati dirinya sendiri. Dia mandiri, bisa hidup dan sukses tanpa laki-laki. Bisa dibayangkan itu. Nah, wanita yang seperti itu tidak mudah untuk dijadikan istri yang kadang-kadang harus menurut, yang kadang-kadang harus menunggu, yang kadang-kadang harus bersabar karena kelemahan kita. See? Jadi kalau dalam percintaan Anda, dalam pernikahan awal Anda terjadi kesulitan, wajar. If she is important, stay. Bertahanlah. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling Anda, silahkan semua. Begitu juga untuk Anda yang menyaksikan program ini tidak dari studio, Anda juga bisa memilih satu di antara 3 pilihan yang ada. Pollingnya kali ini adalah, menurut Anda, pribadi yang manakah yang akan menjadi jodoh Anda? Yang A, yang jatuh cinta parah dan tetap mencintai Anda walaupun Anda memperlakukannya sembarangan. Yang B, yang cintanya tidak panas tapi juga tidak dingin, tapi yang Anda rawat hati dan kebaikan hidupnya. Yang C, yang Anda cintai dengan sangat dalam, tapi yang menikahi Anda karena tak sampai hati menolak Anda. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Anda punya waktu untuk menentukan pilihan. Kira-kira A, B, atau C, dan sama-sama kita ketahui seperti apa jawabannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Cinta yang sejati tidak akan Anda temui kecuali Anda yang mensejatikannya. Menjadikan jodoh itu mensyukuri kehadiran wanita itu. Dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Saya Hilbram Dunar dan langsung saja kita akan lihat seperti apa hasil pollingnya. Sebuah polling menarik sudah diberikan ke Pak Mario. Anda juga bisa mengikuti polling tersebut di www.mtgwpol.com. Dan hasilnya untuk kali ini adalah, menurut Anda pribadi yang manakah yang akan menjadi jodoh Anda? A, B, atau C? 10% memilih A, 4% memilih C, dan 86% memilih B. Tepuk tangan untuk Anda yang sudah memilih, terima kasih. Wow.
Wow, ini Anda yang memutuskan loh ya. Super sekali. So, siapa yang memilih 4%? Yang Anda cintai dengan sangat dalam, tapi yang menikahi Anda karena tak sampai hati menolak Anda. Mas Ibrahim, carikan. Saya milih itu karena saya pikir itu cinta bisa butuh proses ya. Kalaupun dia pertama nggak suka sama saya, karena zaman dulu tuh orang menikah nggak karena cinta, tapi karena kebiasaan. Jadi walaupun dia menikah dengan saya nggak karena cinta, tapi lama-kelamaan juga akan cinta kan? Ya? Iya, kebiasaan. Oke, jadi Anda cintai dengan sangat dalam. Walaupun dia menikahi karena kasihan. Ya toh? Iya. And Anda tidak salah. Karena yang penting dalam hubungan ini bukan Anda dicintai, tapi Anda mencintai. Karena orang yang mencintai Anda akan rusak cintanya kalau Anda tidak cintai dengan sesuai. Cinta Anda yang dalam kepadanya membuatnya mengembalikan cinta Anda dengan sesuai. Super sekali. Yang 10% yang jatuh cinta parah, gitu, dan tetap mencintai Anda walaupun Anda memperlakukannya sembarangan. Oke, siapa itu? Saya pilih A, soalnya kan saya baik gitu. Saya nggak mungkin memperlakukan dia sembarangan. Super. Mungkin sekali dua kali begitu, tapi lama-kelamaan kan nanti juga hati saya lulus sendiri gitu. Kenapa kok Anda bergantung pada kesetiaannya walaupun Anda sembarangi? Mengapa itu penting bagi Anda? Ya mungkin pengalaman pribadi sih ya. Pengalaman pribadi. Oh, jadi sudah ada yang ditelantarkan. Selalu ada penyanyi untuk setiap lagu. Dan lagu ibu mungkin sesuai bagi laki-laki tertentu. Super sekali. Yang 86%, ini mayoritas ini. Oke? Yang cintanya tidak panas tapi juga tidak dingin. Apa namanya ini ya? Sumeng-sumeng. Oke? Tapi yang Anda rawat hati dan kebaikan hidupnya. Siapa ini? Mas Ibrahim pilih. Ini 86%. Saya memilih B karena hubungan kita nantinya harmonis. Harmonis dalam menjalani hubungannya. Terima kasih. Super sekali. Jodoh itu, jadi kita mulai dari cinta yang sejati. Siapa yang mencari cinta yang sejati? Good, yang tidak angkat tangan hati-hati loh ya. Oke, sudah saya lihat angkat tangannya. Nah, cinta yang sejati tidak akan Anda temui kecuali Anda yang mensejatikannya. Oh my God. Mensejatikan. Berarti jodoh itu sebagaimana kita menjadikannya. Kalau orang itu bukan jodoh Anda, katakan saja bukan jodoh Anda, tapi Anda rawat hatinya. Kalau sudah makan belum? Makan lagi gitu. Ayo dipaksa pokoknya gitu. Sudah tidur. Tidur begitu. Oke? Anda betul-betul jadikan dia pusat perhatian Anda. Jadi jodoh nggak nanti? Iya. Nah, banyak orang sudah dihadiahi oleh Tuhan istri yang rupawan, gemulai, mengunyahnya 32 kali. Anggun sekali, oke? Nah, tetapi tidak dirawat dengan baik, rusak. Berarti kalau begitu betul yang 86% ini sebagaimana Anda menjadikannya. Jadi sekarang, ada kamera tua, oke? Anda gunakan dengan sebaik-baiknya, apakah bisa mengalahkan kamera baru paling modern yang digunakan sembarangan? Bisa. Lihat itu. Berarti apa? Dari mensyukurinya, berarti menjadikan jodoh itu mensyukuri kehadiran wanita itu atau laki-laki itu di dalam kehidupan Anda. Jangan khawatir mengenai dia cantik atau tidak. Semua orang yang istrinya cantik dan selingkuh tidak lihat istrinya cantik. Berarti dulu nggak usah milih seharusnya. Kalau kemudian kecantikannya tidak ada gunanya.
Berarti kalau begitu berfokuslah pada mensyukuri jiwa yang oleh Tuhan sudah dihadiahkan kepada Anda. Syukuri sebagai rahmat dan kalau Anda gagal nanti saja diputuskannya gagal. Tapi sekarang tidak ada kegagalan dalam keputusan Anda. Itu. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Anda. Siapa yang ingin bertanya berikutnya? Iya, Bapak. Selamat malam, Bapak Mario. Selamat malam, Bapak. Salam super. Salam super. Perkenalkan saya Andre Lesmana dari Bogor. Yes, Bapak. Saya sudah memiliki istri dan memiliki putra. Yes. Hubungan kami dalam berumah tangga baik-baik saja, akan tetapi ada sedikit yang hal wajar ya, kayak bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Seperti ya sedikit egois masing-masing. Tapi itu bisa diantisipasi dengan bicara kedua belah pihak dengan istri. Oke. Akan tetapi yang saya ingin tanyakan, kadang terbesit suka ada rasa ingin memiliki atau mengagumi saja, Pak. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut agar tidak kebablasan, Pak. Terima kasih. Super Salam sekali. Anda yang jawab, bagaimana caranya menghindari? Hindari. Nah, baik-baik saja tapi berarti tidak baik. Dalam ilmu bicara, tapi disebut sebagai downer, penurun. Gitu kan? Jangan pernah gunakan tapi waktu Anda bicara dengan orang. Anda cantik deh, tapi coba. Ini bajunya pembagian semua ya, gitu. Nah, Anda waktu katakan baik-baik saja, tapi berarti ada indikasi itu tidak baik. Dan Anda bertanya itu adalah permintaan tolong. Sebagian besar di antara kita tidak mampu menolak dirinya sendiri. Sebagian besar dari kita sedang dikerdilkan oleh kesukaannya menikmati penderitaan. Ada toh yang suka bersedih. Kesedihan dia tidak sukai, tapi suka bersedih. Suka menikmati. Perasaan sebagai korban, perasaan sebagai yang dianiaya. Nah, Bapak meminta tolong sebetulnya. Bapak saya menikah baik-baik, sudah punya anak. Tapi ada perasaan hanya ingin memiliki wanita lain. Itu sebetulnya dia minta tolong. Jadi bantu saya, Pak, jangan sampai saya memiliki. Itu. Nah, berarti kalau gitu, siapa, Pak, yang bisa mencegah diri Anda? Diri sendiri. So be the man, Pak. Sebagian orang adalah cobaan bagi sebagian yang lain. Dan wanita-wanita itu cobaan bagi Anda. Apakah mungkin ada kebaikan di dalam kesetiaan Anda kepada istri? Ada. Kalau tidak, kenapa Anda diuji untuk tidak setia? Anda harus lihat, hadiah palsu semu dari membagi cinta itu, pasti karena Anda ditarik keluar dari janji anugerah yang ada dalam pernikahan yang setia. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Andre, dan kami akan segera kembali. Pastikan Anda tidak kemana-mana, masih banyak perbincangan-perbincangan menarik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan Anda, mengisi rasa cinta yang ada di hati Anda. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya sampaikan saja bahwa Tuhan berfirman, tidak akan ada orang bisa membagi cintanya walaupun bagaimanapun dia mencoba. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang sederhana menurut Tuhan? Terima kasih. Dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Kita masih berbicara mengenai the making of jodoh. Berbicara juga mengenai cinta. Nah, cinta ini berbicara mengenai rasa. Banyak orang yang sudah merasakan nyaman dengan cintanya, lalu mulai berpikir untuk mencari cinta yang lain. Selama adil, pertanyaan saya ke Pak Mario adalah, bagaimana dengan orang-orang yang ingin memiliki cinta yang lain, Pak Mario, tapi yakin bisa adil? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan Mas Hilbam baik sekali, dan supaya bukan saya yang disalahkan, saya sampaikan saja bahwa Tuhan berfirman, tidak akan ada orang bisa membagi cintanya walaupun bagaimanapun dia mencoba. Dengan adil, tidak mungkin.
Itu Tuhan yang berfirman, makanya saya sangat yakin mengatakannya. Kedua, kekhususan bagi rasulmu. Jangan menuntut sesuatu yang sama dengan rasul tanpa membangun kualitas pribadi yang sama indahnya. Tuh. Kedua, ini loh logikanya. Kan iman tidak lengkap kalau tidak ditemani dengan pikiran yang cerdas. Itu sebabnya Tuhan sering bertanya, apakah kamu tidak berpikir? Kalau kita melakukan kesalahan, ini loh, satu orang, ini wanita ya, sedikit saja. Nah, melihat kemiripannya dengan saya. Nah, kalau dia mencintai dia satu-satunya, dia mencintai dia satu-satunya, apakah ini adil? Adil. Berarti apapun yang tidak satu di antara mereka tidak adil. Karena kalau betul-betul adil, ini boleh berapa? 2, ini boleh berapa? Begitu kita mau 2, ini 8. Langsung meliarkan kebebasan. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dan ditambahkan itu sebabnya ayat tidak bisa dibaca satu yang menguntungkan kita saja. Baca semua yang mengadilkan keputusan kita. Saya tidak anti poligami, tapi saya tidak akan poligami. Karena keadilan cinta kepada saya, kepada istri saya, dan istri saya kepada saya, mengharuskan saya hanya mencintainya. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya, super sekali. Pertanyaan dari saya sudah, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Anda bertanya ke Pak Mario. Sudah kami rekam terlebih dahulu, lewat tayangan berikut ini. Halo Pak Mario, salam super. Saya Rini dari mahasiswi Universitas Swasta di Jakarta. Saya mempunyai masalah, saya ingin menanyakan kepada Pak Mario. Baru nggak lama saya baru putus dengan pasangan saya. Karena menurut saya masalahnya itu tidak terlalu besar. Jadi saya mengeluarkan dan memberitahu kepada pasangan saya tentang karakter dan sifat dia selama menjalani hubungan dengan saya. Tetapi pasangan saya itu tidak terima dan akhirnya mengakhiri hubungannya itu. Jadi menurut Pak Mario, apa yang saya lakukan itu salah atau tidak? Saya minta solusi dari Pak Mario Teguh. Terima kasih Pak Mario, salam super. Oke. Pacarnya diberikan masukan tentang sifat-sifatnya, lalu memutuskan hubungan. Yang salah siapa? Yang laki-laki atau yang perempuan? Yuk, bebas berpendapat. Tolong angkat tangan yang bilang laki-lakinya yang salah. Good. Kan dalam cinta, keadilan itu penting. Sekarang saya tanya, apakah cukup informasi bagi Anda untuk memutuskan? Tidak. Karena di dalam memberikan masukan, masukannya tidak lebih penting daripada caranya. Mungkin masukannya baik tapi caranya kasar, menghina, merendahkan, membandingkan dengan orang lain, coba. Kalau begitu dalam urusan cinta, jangan berpihak tanpa pengetahuan yang sempurna mengenai kesulitan atau masalahnya. Jadi dengarkan dengan baik, lalu kalau memang masukan yang Anda berikan baik dan Anda menyampaikannya dengan anggun, maka yang salah adalah yang tidak mau menerima masukan. Tetapi, right or wrong, ambil tanggung jawab pribadi. Salah atau benar, bilang salahku. Paling enak itu. Jadi aku tadi tidak menemukan cara yang baik untuk menyampaikannya. Kedua, belajarlah ikhlas kalau dia betul jodohmu dijaga oleh Tuhan untuk tetap bersama. Diizinkan berpisah ada maksudnya. Karena yang kau sukai belum tentu baik bagimu, dan yang kau tidak sukai belum tentu tidak baik bagimu. Itu. Baik, saya lanjutkan kepada penanya yang kedua. Masih lewat tayangan berikut ini.
Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Elita, saya salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya ingin bertanya, saya kan mau menikah, tapi saya di situ timbul rasa bimbang karena pasangan saya lebih mementingkan urusannya dengan temannya. Jadi saya merasa itu di nomor 2-kan. Bagaimana Pak Mario solusinya? Terima kasih, salam super. Salam super. Untuk orang yang bersedih di nomor 2 kan salamnya tadi hebat sekali ya. Cara mengenali potensi yang buruk di pernikahan adalah di masa pacaran. Ini pacaran yang baik ya. Teman-teman yang mengharamkan pacaran itu karena yang dilakukan di dalam pacaran itu. Karena menikah pun ada yang haram, kalau yang dilakukannya tidak baik. Kalau pacaran itu pendekatan untuk mengenali, memastikan bahwa kita tahu sebelum memutuskan untuk terikat. So, kalau dalam masa pacaran, Anda sudah di nomor 2-kan, Anda bisa sangat pasti bahwa dalam pernikahan Anda nomor terakhir. Karena pacaran itu masa yang tidak masuk akal. Masa yang istilahnya mengizinkan apapun. Coba bayangkan, anak wanita kita cantik-cantik, anggun-anggun, jatuh cinta dengan laki-laki yang rambutnya biru, kuning, hijau, ungu, putih. Ikat pinggang putih, sepatunya hijau terang. Itu dia nemu betet itu di mana? Coba, masa pacaran, masa tidak masuk akal. Ayo, setelah menikah atau sebelum menikah, orang paling lama bicara di telepon. Sebelum. Sekarang saya tanya, orang pacaran itu waktu bicara di telepon bicara tentang siapa? Tentang dirinya sendiri. Kenapa pacaran itu tahan lama? Karena bicara tentang dirinya. Kalau menurut gua ya, cowok itu ya. Terus yang di sana, kalau menurut gua ya, cewek itu ya. Loh, lihat, menurut dia kan. Nanti habis gitu ganti telepon, charger. Sorry ya, tadi gua isi ulang, gitu kan. Coba. Jadi kalau dalam masa yang tidak masuk akal itu saja, Anda sudah tidak penting. Anda bisa yakin dalam pernikahan Anda akan dinomor akhirkan. Harusnya pada saat pacaran itu, dia memuja bekas langkah Anda. Iya toh, harusnya. Begitu dia menyebut nama gitu, Mario langsung, gitu. Harusnya. Tetapi kok tidak? Berarti kalau begitu berhati-hatilah. Memang paling betul cari laki-laki yang kehilangan dirinya waktu dia menyatakan cinta kepada Anda. Laki-laki yang ahli berbicara tentang cinta, sudah sering latihan. Ya toh? Kalau ada yang bilang, aku tak tahu apa perasaanku kepadamu. Tapi jika engkau memaksa dan kau harus tahu, harus kuakui aku cinta padamu. Ini pasti sudah sering, dari Blok M sampai Pluit sudah dilatih. Tetapi yang salah tingkah, itu yang bicaranya melakukan kesalahan dalam mengatakan apapun, ambil makanan salah, yang untuk kasih makan dirinya sendiri salah. Kalau dia kehilangan dirinya karena cinta Anda, he's the man. Itu. Baik, pertanyaan dari saya sudah, pertanyaan lewat tayangan sudah. Saya kembalikan ke sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Penanya berikutnya adalah, iya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, Bapak Mario Teguh. Ya, saya ingin menanyakan bahwa Tuhan mencintai pribadi yang sederhana. Yes. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang sederhana menurut Tuhan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini tidak boleh sederhana. Saya tuliskan ya, kenapa? Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, bermanfaat. Ini bukan hidup sederhana.
Kita harus menjadi ahli di bidang kita. Kalau tidak, nanti orang-orang tidak beriman yang terus membangun teknologi, membiayai kehidupan kita. Come on, masa orang beriman kalah pinter sama orang-orang yang tidak mengerti Tuhan? Kuat. Jangan sampai orang-orang beriman minta tolong terus. Damai, damai. Kita itu harus jadi orang yang bilang damai ya. Beda ya. Orang kuat mengharuskan kedamaian. Orang-orang lemah menghimbau kedamaian. Hidup tidak boleh sederhana, luas, bukan hanya dikenal di kota-kota tertentu, berpengaruh di kalangan tertentu, dihormati, dibawakan tasnya oleh orang-orang tertentu, lalu merasa besar, itu orang kecil. Orang yang sebetulnya luas pengaruhnya, dia sudah sampai di sana namanya sebelum dia datang. Besar. Karena dia membesarkan hati saudaranya yang kecil, membesarkan kehidupan sesama, bermanfaat, tujuan akhir sebaik-baik manusia. Yang sederhana itu, Ibu, adalah sikapnya. Orangnya hebat, sederhana. Coba itu. Dia pandai sekali, lalu bilang, Anda bodoh sekali. Memang. Kan hanya orang bodoh mengatakan orang pandai bodoh. Ya. Jadi kalau begitu, jadi sekarang jadilah pribadi yang sederhana, tapi hidupnya tidak sederhana. Kalau kita semua menganggap kemiskinan itu mulia, hati-hati loh. Nanti kita jadi orang beriman yang mulia tapi minta tolong terus loh. Kita harus jadi orang kaya. Itu banyak sekali bayi dibuang karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Orang beriman seperti kita harus kaya, harus hebat, kuat, pandai, berpengaruh, mengharuskan kebaikan. Yang sederhana adalah sikapnya. Itu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. A loving heart is young forever. Hati yang penuh cinta abadi mudanya. Dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Saya Hilbram Dunar, kita kembali menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways berbicara mengenai the making of jodoh. Sekarang saya akan beri kesempatan kepada Anda yang bertanya lewat Twitter ke Pak Mario, @mtlovinhani. Satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Yang pertama adalah ini. Dari Halimah Zalfa N. Pak Mario, bagaimana cara menyatukan perbedaan di antara pasangan yang semakin hari semakin kompleks saja? Oh, super sekali. Yuk, perhatikan kata-katanya ya. Menyatukan perbedaan. Ini benar, bukan menyamakan perbedaan. Begitu disamakan, rusak. Karena kalau laki-laki dan perempuan itu bertemu pada usia dewasa, dia sudah terbentuk sebagai lilin, sudah mulai mengeras dan punya bentuk. Yang satunya bentuknya begini, coba dipastikan. Rusak. Akan ada pertengkaran, pemaksaan, penyesuaian, lalu ada istilah pengorbanan. Pengorbanan itu mematahkan ini supaya sesuai. Kalau menyatukan perbedaan itu menjadi searah. Memang yang indah itu beda. Tetapi searah itu sebabnya hanya pada waktu pacaran dan awal pernikahan keindahan itu karena saling menghadap satu sama lain. Tapi dalam pernikahan yang mau langgeng itu menghadap bersama-sama ke masa depan. Nah, kalau kita menghadap ke masa depan bersama-sama, tidak lagi penting menyamakan perbedaan. Karena dua perbedaan ini menjadi kesatuan yang indah kalau mau maju bersama. Kalau begitu, konsep kita dengan menuntut orang lain sama dengan kita, seyogianya ditinggalkan. Yang sama adalah bahwa aku dan kamu harus hidup berbahagia bersama dalam cinta yang jujur dan setia. Yuk kita sama-sama berbicara mengenai mau jadi apa di masa depan. Kalau sudah berbicara begitu, sudah bukan perbedaan,
yang berperan dalam keluarga, tapi kesamaan niat. Itu. Super sekali Pak Mario jawabannya. Menyatukan perbedaan, bukan menyamakan perbedaan. Super sekali. Langsung saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, masih dari Twitter. Dari Alivia Azira Z. Apa benar orang yang sudah menikah belum tentu jodoh? Kenapa? Untuk pertanyaan yang mungkin tidak sengaja, tapi itu pertanyaan cerdas sekali, karena jawaban saya juga tidak lazim. Orang yang sudah menikah belum tentu jodoh. Jodoh itu, yang kita sebut jodoh itu sebetulnya calon jodoh. Mulai dari pacaran, PDKT, pacaran, sampai pertunangan, pernikahan, itu baru calon. Anda yang harus menjadikannya jodoh dengan menghormatinya, dengan setia kepadanya, dengan menekan kecenderungan-kecenderungan tidak baik kita yang menjadikannya tidak bahagia, sampai betul-betul dia menjadi jodoh. Nah sekarang, yang sudah menikah, sudah jadi jodoh, bisa batal nggak jodohnya? Oh, itu dia. Berarti jodoh pun yang sudah jadi bisa batal kejodohannya kalau kita tidak amanah. Kan kualitas saya yang baik yang menjadikan saya disandingkan dengan seorang wanita yang baik. Begitu saya mengkhianati kebaikan yang saya sampaikan, turun, ini bisa dicabut oleh Tuhan. Karena terus Tuhan mengatakan, kamu tidak pantas lagi, Mario. Kamu berbicara tentang kebaikan, tapi yang kamu lakukan tidak. Maka wanita ini aku selamatkan untuk laki-laki yang lebih baik. Atau kesendirian yang lebih mulia. Itu pengertiannya. Ya, super sekali Pak Mario. Ada kesendirian yang lebih mulia ya Pak. Super sekali. Masih ada pertanyaan lagi dari Twitter, kita lihat sama-sama. Dari By Sinta Shop. Apakah saya harus melawan takdir ketika Tuhan memberi saya jodoh di usia 19 tahun? Dan apakah buruk menikah di usia muda? Saya paling ngeri kalau orang sudah berbicara mengenai takdir. Karena tentang nasib yang di dalam kendali kita saja kita belum menguasai, sudah bicara tentang sesuatu yang maha hebat yang namanya takdir. Menikah muda itu yuk kita lihat bukan usia, tetapi keremajaan jiwa. Bagaimana caranya meremajakan jiwa? Dengarkan formulanya ini. A loving heart is young forever. Hati yang penuh cinta abadi mudanya. Satu-satunya waktu yang bisa berubah itu hanya masa lalu. Satu-satunya waktu yang bisa berubah hanya masa lalu. Masa depan belum terbentuk, nggak usah khawatir. Hari ini sedang dalam proses mengubah masa lalu. Hari Senin Anda sukses, Selasa, itu Anda Selasa masuk ke Selasa, Senin maju masa lalu toh. Yang indah. Karena kemarin you were successful. Berarti kalau begitu, stay young. Menikah bukan lagi soal usia, menikah soal keremajaan jiwa. Are you ready to be happy? Sebagian orang menikah bersiap-siap sedih. Pestanya berhutang. Ayo. Calon suaminya orang biasa dipamer-pamerkan kaya. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, saya tidak boleh terlalu eksplisit mengenai usia, karena nanti saya seperti menghalalkan pernikahan pada usia yang belum siap. Tetapi saya anjurkan untuk memudahkan jiwa, mencerdaskan pikiran, memastikan Anda tidak membuat komitmen yang salah, yang Anda sesali sepanjang usia. Itu. A loving heart is young forever. Yes. Super sekali Pak Mario. Kami akan segera kembali, mudah-mudahan Anda tetap bersama kami menyaksikan terus program ini sampai selesai. Tentunya sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Wanita memang emosional. Lebih otak kanan mereka, lebih emosional. Jadi begitu istri marah langsung sini, mami, mami. Iya dong?
Dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Kalau kita bicara mengenai jodoh, Pak Mario, sebelum kita masuk ke Facebook, izinkan saya bertanya dulu. Banyak orang yang tidak mendapatkan kenyamanan, ada juga yang tidak mendapatkan kecocokan, sehingga dalam sebuah hubungan sering terjadi pertengkaran, cekcok, perkelahian. Apakah ini tandanya bahwa orang tersebut tidak jodoh, Pak? Mohon bantuannya. Super sekali Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ini hukumnya ya. Apapun yang ingin Anda nikmati dengan mudah, mengharuskan Anda melalui apa? Kesulitan. Jadi orang-orang yang mengatakan hidup tidak semudah omongan, betul. Karena dia sedang kesulitan. Tanda bahwa kemudahan ada. Kalau dia ikhlas menggunakan nasihat. So, kalau begitu, pernikahan, dua orang ini, wah. Kalau nanti plusnya ini menghasilkan orang besar. Nah sekarang, apakah setan tahu bahwa suami istri ini akan mempunyai anak-anak yang hebat? Setan tahu? Tahu setan. Kalau Anda akan jadi orang besar, tahu. Nah apa yang dilakukan kepada suami istri yang nanti akan melahirkan orang-orang besar? Apa? Diganggu dengan syakwasangka. Ya, dengan dugaan buruk, dengan ketersinggungan, dengan kemarahan yang mudah. Jadi kalau kita pikirnya begitu, pertengkaran di dalam keluarga lebih banyak tanda baiknya daripada tanda buruknya. Oke? So banyak orang yang tidak menyadari bahwa pertengkaran itu tanda baik. Bahwa tugas mereka adalah menyatukan cinta dalam kesetiaan yang penuh pengabdian kepada satu sama lain. Tidak mementingkan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau salah satu mementingkan siapa yang benar dan salah, dua-duanya salah. Yuk sekarang diubah, ini caranya. Suami yang bertanggung jawab bagi kedamaian. Wanita memang emosional. Lebih otak kanan mereka, lebih emosional. Jadi begitu istri marah langsung sini. Mami, mami. Iya dong? Kok panggil aku? Ya kamu kan maminya papi-papi. Gitu. Kalau dia marah kita bilang apa? Marahlah selama kau marah di rumahku. Engkau istriku, tugasku adalah menjadi batu besar tempat di mana kamu menari dengan semua kesalah pengertianmu, dengan kemarahanmu, dengan emosimu. Karena kebahagiaanku adalah nanti saat engkau reda, mencintai lagi aku dengan penuh kemanjaan. Oh, kapankah masa itu datang? Ayo kalau enggak dia kelepak-kelepak. Laki-laki mengalahlah untuk memenangkan keluarga. Super Pak Mario. Mengalah untuk memenangkan keluarga, karena keluarga adalah yang paling penting. Saya lanjutkan kepada pertanyaan lewat Facebook. Ini dia. Dari Fatur Rohman. Pak Mario yang baik hatinya. Apakah jodoh sudah ditentukan? Atau cara mendapat jodohlah yang sudah ditentukan? Thanks. Bukan main, ini cara membingungkan motivator. Nah, terima kasih Pak Fatur Rohman. Pada zaman dahulu kala, di zaman Mojopahit, ada seorang petani muda miskin yang jatuh cinta kepada seorang putri keraton. Konon lalu, gitu. Ada anaknya yang menikah dengan yang melahirkan, itu melahirkan, lalu jadi Anda hari ini. Nih, Tuhan sudah tahu nggak ini Tuhan? Sudah tahu? Loh ini dulu loh, kalau bertengkar itu ngapain? Wong nanti jadinya punya cucu seperti Anda. Nah kalau sudah tahu, di mana peran kita untuk berupaya? Kalau kita sudah tidak mampu memikirkannya, maka datanglah iman. Berimanlah bahwa yang dikatakan Tuhan itu disederhanakan. Ambil yang paling sederhana, yaitu wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Pak Fatur Rohman, kalau dia baik berarti wanitanya nanti baik. Nah sekarang, jodoh di tangan siapa? Di tangan Anda atau di tangan Tuhan?
logikanya sekarang. Ayo, di tangan siapa? Ambil yang satu. Di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Betul, diambil nggak? Nah ya itu dia. Jodoh di tangan Tuhan tidak berarti Anda boleh pasif. Jodoh di tangan Tuhan, cepetan, buruan sebelum diambil orang. Kan begitu toh? Good. Jodoh di tangan siapa? Di tangan saya, di tangan Anda, betul. Karena Tuhan bahkan menyerahkan nasib loh. Aku tak akan mengubah nasibmu. Kecuali jika aku berupaya. Nah Tuhan sudah melarang dirinya sendiri loh. Aku tidak akan mengubah nasibmu. Tuhan sudah melarang dirinya sendiri. Siapa yang bisa batalkan itu? Tidak ada. Kecuali jika kamu, coba. Demikian hormatnya Tuhan kepada kita. Berarti jodoh sama. Apakah jodoh ada di dalam nasib? Iya. Kalau gitu jangan bicara mengenai buyut Anda di Mojopahit itu dulu. Bicara dengan what is in your control today. Bicarakanlah mengenai yang ada dalam kendali Anda hari ini. Lakukan yang bisa Anda lakukan, biar Tuhan melakukan yang tidak bisa Anda lakukan. Iman itu beautiful. Super sekali Pak Mario jawabannya. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Wanita yang mendamaikan Anda lebih penting daripada yang menceriakan Anda. Demikian juga laki-laki. Yang mendamaikan Anda lebih penting daripada yang menceriakan. Dipersembahkan oleh Berkat Resikvi Manjakani tiap hari, manjakan suami setiap hari. Baik, kita masuk pada segmen terakhir program kita di kesempatan Calling of Jodoh. Dalam menjadi pribadi buat agar kita bisa mendapatkan jodoh, ada banyak sekali pertimbangan yang harus dilakukan. Cinta adalah yang utama, iya. Tapi apa di dalam cinta yang paling utama, Pak Mario, agar kita bisa menjadi pribadi yang mendapatkan jodoh? Super sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mungkin yang saya sampaikan tidak lazim. Dalam membangun jodoh, siapapun yang Anda pilih untuk Anda jodohi. Lihat ya, dijodohi kan berarti dia belum jadi jodoh. Berarti the making of jodoh, betul, kita yang membuat. Di dalam membuat jodoh, kedamaian lebih penting daripada keceriaan. Wanita yang mendamaikan Anda lebih penting daripada yang menceriakan Anda. Demikian juga laki-laki. Yang mendamaikan Anda lebih penting daripada yang menceriakan. Keceriaan itu kualitas hati sementara yang harus mengendap di dalam kestabilan yang namanya kedamaian. Jadi keindahan dalam pernikahan dan kemudian berjodoh yang mudah-mudahan sampai akhir masa adalah yang dibangun di atas kedamaian. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Kita masuk pada kesimpulan program ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, it's been a pleasure. Ini menyenangkan sekali membahas mengenai jodoh dengan Anda. Yang matanya jauh lebih berbinar dengan bahasan ini. Kita itu membangun hubungan dalam pendekatan, dalam pacaran, dalam merajut cinta. Hati-hati ya. Karena keindahan masa pendekatan sering menjadi persiapan bagi kekecewaan yang hebat dalam pernikahan. Waktu Anda pacaran, Anda izinkan dia melihat penampilan terburuk Anda? Tidak. Semua Anda lakukan sesempurna mungkin. Jalan Anda latih supaya dia melihat yang terbaik pada diri Anda. Waktu menikah, itu masih Anda lakukan? Tidak. Wanita yang tadinya pakai baju bagus, wangi, sekarang pakai daster batik, yang batiknya sudah nggak kelihatan. Karetnya sudah mati. Dilipat, dipenitiin. Bau bawang, coba. Nyata ya? Nyata. Itu sebabnya banyak pernikahan tidak bahagia karena masing-masing keluar dari kepalsuannya. Nah sekarang kalau gitu, apakah kita seadanya waktu pacaran?
oh nggak bakal menikah. Jadi salah ini kita ini semua. Berlebihan nggak boleh, seadanya nggak boleh. Jadi cara paling baik adalah seindah-indahnya lah tampil sebagai pribadi agar Anda dipilih oleh seindah-indahnya belahan jiwa. Belahan jiwa itu banyak dan bertingkat. Orang yang meninggikan ilmunya, ditinggikan derajatnya, berarti juga orang yang meninggikan ilmunya, meninggikan kualitas pribadinya, kemanfaatannya bagi sesama, disandingkan dengan seorang wanita yang akan menjadikannya raja. Cara untuk membangun kebahagiaan yang tersambung dari indahnya perkenalan sampai pernikahan adalah tetap menjadi pribadi yang indah seperti waktu pacaran. Puji kekasih yang sekarang Anda nikahi, yang bersedia menua bersama Anda. Wanita itu telah mengabaikan pinangan laki-laki lain loh. Yang mungkin jauh lebih tampan dari Anda yang ada di sini. Dengan mudah Pak Anda dikalahkan. Nah, contohnya ini. Nah, lalu dia menua bersama Anda yang belum tentu menyejahterakannya seperti orang lain. Yang belum tentu Anda setinggi pangkat calon suaminya dulu. Lalu mengapa Anda tidak bahagiakan dia dalam pilihannya, yaitu Anda? So ada keadilan di dalam cinta, ada keindahan di dalam cinta, ada keindahan dalam losing yourself for someone. Kehilangan diri untuk membahagiakannya. You cannot build a soulmate. Tidak akan Anda mampu membangun jiwa yang Anda sebut belahan jiwa tanpa rasa hormat. Love is respect. Cinta itu penghormatan. Kalau tidak ada penghormatan, pasti itu bukan cinta. Jadi kalau Anda mencintainya, hormatilah haknya. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya dan baik-baik hatinya. Keindahan hidup Anda hanya setinggi keikhlasan Anda untuk menjadi pembahagia bagi jiwa yang Anda cintai. Itu. Betul sekali Pak Mario. Terima kasih untuk kesempatan di program ini. Indah sekali, The Making of Jodoh, dan mudah-mudahan Anda bisa menemukan jodoh, dan jodoh pun bisa Anda bisa mendapatkan jodoh yang terbaik yang selama ini selalu Anda inginkan. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan program ini tadi, ada banyak value yang bisa saya terima, yaitu pesannya adalah untuk meningkatkan motivasi diri agar diri saya lebih berharga. Sangat menginspirasi saya untuk selalu berbuat baik agar banyak orang yang mengenal saya lebih jauh. Menambah wawasannya terutama dalam perubahan sikap. Itu bukan hanya masalah penampilan saja, tapi juga terhadap sikap dan tindakan kita. Cuma dari physically atau performance semata, tapi ternyata setelah menonton acara Bapak Mario Teguh, saya banyak pengetahuan baru. Di mana yang beliau sampaikan adalah racikan dari beberapa pengalaman beliau. Lebih termotivasi, jadi lebih percaya diri, dan lebih bisa merubah mindset saya menjadi orang yang lebih percaya diri. Saya lebih yakin menjadi pribadi yang lebih tegas untuk menjalani kehidupan ini.